Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eljon, iya, Dr. Yos Badis. Nah, sore hari ini kita akan on air lagi ya tentang masalah kesehatan dan lifestyle pada saat ini. Sore hari ini narasumber kita Bu Eti Mujiawati ya, dari UPTD PSBS Dinas Sosial Provinsi Babel. Ini ya, bisa tolong dijelaskan dulu nih Bu Eti, bagaimana apa di sini, apa peran kerja Anda dan apa sih nih UPTD PSBS Dinas Sosial Provinsi Babel. Nah, Bu Eti juga dari Satklinik ya? Iya, dari Satklinik sebagai Ibu? Saya praktis Satklinik selama 9 tahun sebagai terapis bicara. Terapis bicara. Ya. Jadi kita lebih ke istilahnya di sini adalah pendekatan masalah untuk ininya ya, pelatihan terapinya, terapi untuk melatih seperti itu ya, lebih ke situ ya. Silakan. Jadi panti sosial Dinas Rumpun itu salah satu panti yang dikelola oleh Dinas Sosial, di mana kami memberikan pelayanan. Ada pelayanan utama, ada pelayanan tambahan. Nah, untuk terapi bicara ini masuk ke pelayanan tambahan. Jadi kami memberikan pelayanan terapi bicara secara gratis, dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Karena terapi bicara di Pangkal Pinang atau di Bangka Belitung itu termasuk profesi yang masih banyak belum diminati dan masih sedikit keberadaannya, Dok. Gitu. Jadi sementara kasus di Bangka ini termasuk yang banyak terjadi. Nah, itu semua masyarakat kan tidak semua bisa memberikan salah satu terapi bicara, karena ada beberapa kondisi yang beberapa masyarakat itu merasa terhadap, salah satunya adalah di finansial. Jadi kami dari Provinsi Bangka Belitung itu memberikan akses untuk masyarakat yang tidak mampu, jika memang memiliki keluarga atau anak yang memiliki bahasa bicara, itu bisa diarahkan ke Dinas Sosial. Di situ kita memberikan layanan secara gratis untuk terapi bicara hanya dengan melampirkan SKTP. Nah, sebenarnya sih masalahnya nih yang terjadi sekarang ini dulu tidak sesulit yang sekarang, karena dulu itu rumah sakit pun masih memberikan pelayanan dengan kemudahan BPJS, tapi seiring waktu berjalan itu ternyata tidak di-cover lagi sama BPJS, jadi mereka harus melakukan secara mandiri atau umum gitu. Nah, maka itu kita Provinsi Bangka Belitung ini melihat kondisi ini kok menyulitkan orang tua, jadi untuk menghindari itu kita buka layanan secara gratis di panti sosial Dinas Rumpun gitu, Dok. Oke, ini mengacu pada judul ya di sini, yaitu dimaksud trauma anak dan autisme. Tentu saja di sini bukan apakah bidang pekerjaan dari Bu Eti ini sendiri ini trauma di sini yang disebut dengan spesifiknya apa nih? Saya rasa sih lebih ke psikis ya. Apakah trauma fisik juga? Kalau saya lihat dari itunya, dari yang akan dibahas ini, trauma sama autis itu sebenarnya kalau di kami itu tidak ada hubungannya. Gitu. Nah, autis sendiri, memang kalau sendiri. Autis itu nah, memang tapi kalau dia kan gangguan tumbuh kembang, memang autis. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk trauma biasanya itu arahnya diagnosanya lain selain autis. Gitu bisa nanti menyebabkan gangguan pendengaran, gangguan motorik atau yang biasa kita kenal dengan cerebral palsy, atau mungkin ke gangguan visual, penglihatan, dan yang lebih banyak itu biasanya ke kemampuan intelektual. Jadi jatuhnya ke mental retardasi, Dok. Nah, itu jika orang tua tidak peka melihat kondisi ini, atau misalnya deteksi dininya itu tidak mereka kuasai gitu, Dok. Jadi itu nanti biasanya akan berpengaruh sama kemampuan atau progres dari keberhasilan penanganan terapi si anak ini. Nah, seperti itu, Dok. Jadi deteksi dini itu memang sangat dibutuhkan untuk mencegah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa kita gitu cegah. Ya. Jadi istilahnya gini, kasarnya kecacatan itu bisa dicegah. Suatu saat misalnya kedepannya itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, itu bisa dicegah dari sekarang. Tapi itu tadi deteksi dininya memang harus
harus sedini mungkin. Seperti itu, Dok. Cuman memang yang di sini sih saya rasa sih harus dibedakan. Nanti maksud saya nanti ada orang tua yang membawa anak yang mungkin mengalami kekerasan gimana gitu ya. Itu lain lagi saya lembaganya ya. Saya sampaikan kekerasan itu kan ada dua, ada Ya. kekerasan secara fisik atau secara psikis gitu. Yang fisik itu biasanya larinya secara itu tadi gitu, gangguan pendengaran, gangguan intelektual, Oh, iya. gangguan visual gitu, Dok, atau Oke. gangguan motorik. Nah, biasanya kecacatan yang disebabkan dengan kekerasan secara psikis ini. Psikis ya, Biasanya lebih ke itu arah ke sana ya. yang lebih dalam istilahnya. Oke, yang sehingga mungkin menimbulkan adanya ketidakinginan untuk berbicara seperti itu dia. ya, memendam Itu. perasaan sesuatu Ke arah seperti sana itu ya. indikasinya. Ini yang PSBS sendiri ini apakah ada psikolognya atau psikiater gitu, Ibu? Sementara kami di sana hanya memiliki perawat, ada tim medisnya itu perawat, terus terapi bicara. Dulu kami punya fisioterapi juga, tapi entah kenapa ya itu tadi gitu, ada mutasi fisioterapi dan sampai sekarang belum ada penggantinya. Gitu ya. Jadi masih bertahan dengan terapi bicaranya. Gitu ya. Terus apakah bekerja sama dengan misalnya dengan lembaga psikolog tertentu atau rumah sakit jiwa seperti itu? Sampai saat ini kami masih berjalan dengan mandiri. Mandiri sendiri Iya, dulu ya. paling hanya merujuk saja. Walaupun Tapi memang untuk di bawah MOU dinas masih sosial jalan. ya. Iya, betul. Oke lah, mungkin kita masuk saja di sini. Oke. Nah, di sini dengan autisme ya. Saya rasa sih topik ini yang lebih ditunggu-tunggu orang ya dengan memang kasusnya autisme. banyak memang di sini, Dok. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan terlebih dahulu adalah mungkin kalau mungkin kalau dari sisi medis saya akan tanya apa ada psikiater ataupun psikolog kayak gitu ya. Cuman ini tidak kalah penting kayak gitu loh. Sebagai orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan pelatihan, melakukan terapi ya. Nah itu gimana sih ini Bu Eti cara untuk mengenali ini? Ini sekarang tingkatannya banyak sekali ya, ada ADHD, ada yang istilahnya, kayak gitu ya. Asperger udah, tapi saya rasa itu udah beda, itu udah gangguan syaraf kalau yang gitu ya. Nah, ini ada autisme. Nah, ini gimana sih Bu untuk pengenalan anak saya nih autisme nih? Saya harus saya harus minta bantuan nih dalam hal untuk dalam hal untuk pendidikannya lebih lanjut gitu. Memang di sini kami punya cara tersendiri untuk membedakan antara autis sama bukan autis, karena memang ada gejalanya itu hampir sama, Dok. Anak yang divonis autis sama yang bukan autis, kayak misalnya itu banyak yang datang ke saya itu salah diagnosa gitu. Jadi kalau misalnya anak autis itu kan ciri-cirinya itu kalau dipanggil dia nggak dengar, tidak merespon. Kalau dipanggil dek itu nggak merespon gitu. Nah terus udah gitu biasanya itu kalau misalnya tidak peka melihat kondisi ini, itu dianggapnya deaf, tunarungu gitu. Jadi diarahkanlah ke dokter spesialis THT untuk melakukan pemeriksaan gitu. Nah, tapi itu ada bedanya antara tunarungu dengan anak yang divonis autis, karena memang secara autis itu secara organ dia tidak bermasalah, hanya secara fungsi dia mengalami masalah. Sementara kalau tunarungu itu memang ada masalah di organnya gitu. Nah, itu secara fungsi itu pasti mereka bermasalah gitu. Jadi untuk membedakan anaknya autis atau bukan, yaitu tadi harus ada pemeriksaan pendengaran, Dok. Gitu. Kenapa sih anak saya kok ini? Itu hanya untuk menegakkan diagnosa yang kuat gitu, biar kita tuh tidak salah vonis gitu kan. Nah itu. Nah kemudian ciri-ciri yang lebih nyata itu biasanya anak autis itu dia memiliki perilaku yang monoton. Kalau udah suka satu benda itu terusnya dia mainin. Atau misalnya kalau misalnya dia mau jalan-jalan gitu kan, dia udah hafal jalan, kita ubah posisi jalannya, dia tidak akan mau menerima, pasti nangis gitu. Misalnya dia hendak ke sekolah, misalnya ke sekolah abangnya atau bisa ke kantor ayahnya atau ke rumahnya dia gitu kan, yang dia tahu jalannya A, tapi ternyata mungkin ada beberapa alternatif gitu, si papa atau si mamanya ini pakai jalan B. Nah itu pasti anak tuh akan merasa kok ada yang beda gitu. Nah itu salah satunya yang yang menjadikan ciri-ciri anak autis tuh monoton. Nah itu. Kemudian yang ketiga itu ada masalah gangguan bahasa dan bicara. Nah itu yang pasti yang utama. Nah standar anak saya ini ada masalah bicara atau tidak, itu biasanya kita ada punya standar, Dok. Anak umur 1 tahun itu sudah bisa menguasai 1 kata.
pun sudah bisa menguasai 2 kata, mama, mam, papa, belum, ambil bola. 3 tahun sudah bisa menguasai 3 kata, mama, mau, mam, papa, mandi bola. Nah, 4 sampai 5 tahun sudah bisa komunikasi jarak, itu sudah bisa membuat kalimat sendiri gitu kan. Nah, jika anak kita umur 3 tahun itu masih belum keluar kata-kata sama sekali, itu berarti kemampuan bicaranya mundur 3 tahun ke belakang, dan dia punya waktu 2 tahun ke depan untuk mengejar kebiasaan 3 tahun ke belakang ini gitu kan gitu. Nah, kenapa saya bilang kok apa batas 5 tahun, karena kita melihatnya masa pembentukan dok. Jadi kalau misalnya masih kita terus di masa pembentukan, ada yang salah dan masih kita menetapkan kesalahannya itu masih kita perbaiki. Tapi kalau misalnya entar sampai nanti dia dalam masa pembentukan masih sudah tahun dia kita menggunakan itu susah. Jadi lebih awal lebih bagus ya, ya. jadi diagnosanya sama tapi progresnya beda gitu. Hanya untuk masalah waktu gitu. Maka itu deteksi dini itu sangat penting sekali gitu. Jadi orang tua kan harus peka melihat dini. Jadi kan mitosnya di kita nih dok, kadang-kadang anak itu usia 2 tahun belum bisa ngomong. Dibilang kan, emang dia kan jalan duluan kan ngomong belakangan. Nggak punya bablas nggak ngomong sampai ini nggak bisa cerita dulu orang tua. Jadi untuk kapasitas ini orang tua jangan terlalu berpikir yang macam-macam. Kalau itu standarnya harus dipakai itu tahun harus sudah bisa berkata, 2 tahun sudah bisa 3 tahun 3 tahun. Atau misalnya yang usia 3 tahun hari ini baru kata 2 tahun 3 tahun berarti kan kemampuan bicara mundur 2 tahun ke belakang. Itu akan lebih memudahkan kita perbaiki dong. Karena dasar bicaranya dia sudah tinggi gitu. Jadi dapat dia bicara bisa gitu. Kalau kira kita sah, insya Allah dia bisa Ya, ini ya, tadi kalau dari ini saya seperti ini. Sekarang justru yang banyak terjadi adalah yang kebalikan. Ya, anak belum bisa ngomong, anak belum bisa bicara, pikir adalah adanya gangguan mungkin dari fungsi motorik, dari fungsi attention aja, attention. Tapi padahal deafness. Iya. Nah, banyak Ya, yang itu. terjadi adalah tersebut Iya, gitu loh. iya, iya. Jadi terlambat Iya, begitu untuk memang. ini. Sebenarnya kan kalau deafness itu salah satunya kalau mungkin dia hanya pada media penghantar atau tidak bukan pada saraf, dia bisa diperbaiki dengan menanam dengan menanam protesa pada telinganya betul. dan itu sudah bisa diukur sejak usia mungkin 3 sampai 5 hari setelah baru Iya, lahir. betul. Seperti Iya, itu. betul. Nah, yang banyak terjadi Iya. justru yang begini. Lambat-lambat ini Jadi yang ya, kebalikan itu ya, aduh, Iya. nggak apa-apa. Mungkin karena lebih banyak pendidikan di media sosial apa segala macam Iya. tentang autisme, orang berpikir oh iya ini. Nah, dan autisme ini sering dikatakan malah oh ini bentuk lain dari pinter. Iya. Ada kan anggapan seperti itu ya, bentuk lain dari pinter. Anaknya ini terlalu pintar gitu loh, terlalu ini apa segala macam. Oh ya, orang tuh malah bangga mungkin ya. Oh iya belum bisa ngomong. Nah, kayak tadi ya mungkin jalan duluan, mungkin Iya. apa duluan apa segala macam. Nah, yang menyebabkan adalah ya jadi oh ya udah. Oh iya. Berarti Saya jadi ini ikut aja kayak gitu. jadinya. Itu rata-rata yang datang ke kami. Iya. Itu setelah saya tanya riwayat perkembangan motoriknya, itu rata-rata mereka tidak melewati tahap merangkak. Nah ini kan memang tahapan perkembangan motorik kan harus mereka lalui gitu kan. Nah itu orang tua itu kalau misalnya cerita bu dia merangkak nggak? Oh enggak bu, anak saya pinter, anak saya langsung jalan gitu. Itu deg-deg buat saya itu deg-deg pas mati lah kalau kayak gini. Karena memang itu salah satu yang menyebabkan anak itu bermasalah dong di kemampuan bahasa bicaranya. Jadi biar bagaimanapun kalau sekiranya mereka tidak melewati tahapan merangkak, itu nanti akan kita latih merangkaknya. Gitu. Kenapa sih anak saya kok dia latih merangkak bu? Itu ini kok begitu sih gitu. Jadi harus kita pemahaman ke orang tua itu memang harus bisa-bisa kita berikan pemahaman ke orang tua. Jadi biar mereka tuh tidak salah prasangka itu. Jadi sebenarnya dok, kalau saya nih dok, kalau untuk terapi anaknya itu saya nggak bermasalah, terapi orang tuanya. Ngeyel ya. Oke. Biasanya ya. Nah, jadi memang dari situ ya bisa kita rujuk mungkin seperti yang kasus saya jabarkan tadi adalah yang memang setelah anak baru lahir ya sekarang kan makin banyak ya ada rubella itu tuh sering banget tuh, rubella tuh sering banget untuk deafness ya. Nah kayak gitu toksoplasma biasanya lebih berat dia cuman yang di silent ini yang kita nggak tahu kayak gitu loh. Dia ada nanti tiba-tiba deafness anaknya sehat apa segala macam ada deafness. Nah itu
setelah baru lahir ya disarankan usia berapa hari ya silakan dibawa ke dokter anak untuk dites. Harus Kayak dites gitu. masalah Nah, jadi karena kita itu harus tidak bisa kita iniin ya. Iya. Kalau cuman manggil-manggil aja kayak gitu kan, oh ini takutnya kebalikan kayak tadi. Iya. Dipikir oh ya udah ini mungkin anaknya doang. Anak sekarang kan banyak banget yang dipanggil nggak nyaut ya. Karena mereka lagi sibuk main handphone. Nah, iya ya. Anak salah saya satunya itu memang nggak nyaut tuh kadang. salah satunya itu. Kayak gitu anunya apa segala macamnya ya. Memang asesmen observasi itu memang kita butuhkan harus detail teliti benar nih masalahnya di mana. Nah, pertanyaan Ya, silakan. ya. Ini sudah masuk lewat WhatsApp saya. Ada satu pertanyaan dari Puspa di Jalan Baru. Puspa di Jalan Baru mau tanya, selamat siang Dr. Yoza dan juga Bu Eti. Saya Puspa mau tanya Bu, nah apa bedanya anak-anak yang tergolong autisme dengan hiperaktif dan apa ciri-ciri kalau memang ada perbedaannya? Terima kasih. Oke, mungkin boleh langsung ditanggapi Dokter dan juga Kalau kalau dari medis kalau ini sih sebenarnya bukan wilayah saya ya. Jadi mungkin nanti bisa ditanggapi sama Bu Eti dari segi pengalaman ya. Kalau autisme sih saya rasa memang ada segi kekurangannya ya. Dari memang bisa dikatakan suatu penyakit yang harus ditangani juga secara medis seperti itu ya. Tapi kalau hiperaktivitas saya rasa sih gini. Jadi kalau dari medis sendiri, kalau dari di bidang saya sendiri, hiperreaktivitas itu sendiri itu ada lagi ya. Dia adalah hiperreaktivitas listrik di dalam otaknya itu sendiri apa. Dan autisme juga adalah salah satu untuk di dalamnya seperti itu loh. Jadi ada berbagai tingkatan dari hiperreaktivitas dari anak, apakah dan mungkin dibedakan satu dari pola asuh sendiri dan tapi yang lainnya juga memang disebabkan adanya suatu impuls yang terlalu tinggi pada di otak ya, seperti itulah. Hal ini tentunya sih yang lebih berkompeten adalah psikolog ya. Mungkin lain kali kita akan panggil psikolog ataupun dokter jiwa untuk menerangkan hal tersebut kayak gitu ya. Ya mungkin itu aja sih dari saya ya. Mungkin dari segi ini ya Bu ya pengalaman untuk pola terapinya. Saya akan setelah menjelaskan dari pengalaman yang kami alami itu biasanya ada anak yang divonis autis plus ADHD. Ada anak yang divonis autis saja, ada anak yang divonis ADHD saja. Nah itu biasanya dari kami Dok, itu untuk membedakan antara autis sama ADHD itu biasanya ada pemeriksaan makanan gitu. Jadi kalau misalnya ternyata itu kan biasanya kalau di kita itu kan autis itu kan disebabkan karena ada gangguan metabolik Dok. Gitu kan. Jadi ada makanan-makanan tertentu itu yang berpengaruh sama mereka. Makanya autis itu biasanya rata-rata itu harus pantang diet kasein, gluten, coklat, gula, pokoknya yang tepung-tepungan yang bisa memacu aktivitas mereka berlebih. Nah itu ya karbo sih ya. Iya. Nah itu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh makanan itu memang harus dilakukan pemeriksaan secara khusus, pemeriksaan makanan Dok. Nah itu entahlah, saya kalau misalnya ada yang harus dirujuk itu memang kalau di Bangka terus terang saya kurang paham di mana tempatnya, tapi biasanya saya merujuk itu keluar gitu. Nah jadi nanti kalau misalnya mereka sudah dilakukan pemeriksaan, yang diperiksa itu biasanya rambut, kemudian feses gitu kan, sama darah. Nah jadi nanti itu bisa diketahui kira-kira makanan apa saja yang kira-kira anak ini harus pantang atau tidak. Dan memang yang umum itu kan kasein, gluten tadi Dok, coklat, misalnya gula. Tapi ada anak-anak tertentu justru malah makanan-makanan yang lain itu bisa berpengaruh. Kayak misalnya ini dari pengalaman. Ada orang tua, nih saya kan terapi ini udah berapa tahun nih Dok ya. Ini kok anak kok jalan progresnya kok mandek, nggak maju-maju, di mana? Padahal segala cara sudah kita coba gitu kan. Di mana nih? Coba ini kita rujuk Dok ke itu Bu, coba deh periksa makanannya gitu kan, tes alergi makanannya di mana gitu. Ternyata pas dari hasil pemeriksaan itu dia tuh tidak cocok dengan telur, putih telur.
mamanya bilang justru dia ini saya kasih telur itu sehari 2 Bu, malah dari hasil pemeriksaannya malah dia harusnya tidak boleh makan telur gitu kan. Nah di situ berarti tidak harus memang yang kasein gluten atau yang yang tepung-tepungan tuh. Jadi memang pemeriksaan objektif itu penting, disitulah untuk membedakan kira-kira nih anak nih kebutuhannya apa gitu. Jadi sekarang ini kan yang saya dapat itu kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, makan ini. Nah sementara ada anak yang justru itu kalau misalnya biasa dia dikasih susu, dilarang minum susu malah adem, malah nggak ada aktivitas apa-apa gitu kan. Karena memang susu itu emang bisa memacu aktivitas anak itu. Tapi ada anak yang Bu, anak saya disuruh diet susu, diet gula, diet coklat gitu kan. Kemudian kalau menurut saya nggak perlu deh Bu, soalnya dia nih aktivitasnya tidak berlebihan gitu kan. Tapi ada beberapa orang-orang tertentu yang menganjurkan itu karena mereka tahunya hanya secara casing, nggak perlu ini perlu begini, perlu diet ini. Sementara saya melihat itu harus ada pemeriksaan objektif. Jadi saya kalau misalnya ada larangan-larangan itu saya nggak terlalu saya tanggapi karena pemeriksaannya mana. Saya kepengen itu, rujukannya mana, misalnya dari dokter spesialis gitu, dari lab gitu dok. Saya lebih mengacu ke situnya gitu. Jadi biasanya diagnosa yang diberikan orang sama yang kami observasi sendiri itu biasanya ada perbedaan. Nah itu untuk anak yang divonis autis. Nah untuk anak yang ADHD itu biasanya kalau di pengalaman saya dok itu hanya masalah fokus dan konsentrasi. Jadi belum selesai tugas yang satu dia sudah distract ke tugas-tugas yang lainnya, sudah berusaha untuk melakukan tugas yang lainnya gitu. Jadi memang di sini konsentrasinya harus kita arahkan, fokus matanya harus kita arahkan, dan aktivitas yang berlebihnya dia itu harus kita arahkan. Makanya ada terapi perilaku di situ. Jadi terapi perilaku itu untuk mengarahkan anak itu biar supaya dia tertib, nggak wirawiri gitu kan, nggak gampang distract. Nah itu tekniknya seperti itu. Kalau sekiranya memang perilaku anak sudah bisa kita kuasai, dia bisa duduk mandiri di belakang meja, nah baru kita bisa masukkan program sebanyak-banyaknya. Nah program masuk di otak penuh di sini bocor. Jadi kalau misalnya orang tua tanya sampai berapa lama anak saya bisa bicara, kita nggak bisa pastikan berapa lama, tergantung programnya tepat, kemudian respon anaknya cepat gitu kan, sama frekuensi terapinya dok. Makin sering kita berikan terapi, progresi anak akan semakin cepat gitu. Kemudian respon anak makin cepat, juga programnya akan semakin cepat ditangkap juga gitu. Nah seperti itu, teknik program latihannya tepat pun itu juga bisa mempengaruhi progresi anak, karena ada beberapa terapis yang tidak paham ilmunya. Maaf dok, kadang-kadang terapi bicara di sini kan banyak tuh dok, yang kaleng-kaleng. Nah itu terapi bicara tapi secara kompeten mereka tidak menguasai gitu. Nah jadi mereka tidak paham step by step cara menangani anak itu seperti apa. Ibarat kita sekolah itu kan harus dari kelas 1 dulu, naik kelas 2, naik kelas 3 gitu. Ini kadang-kadang kelas 1 belum dikuasai, sudah lompat dikasih ke materi pembelajaran kelas 4 misalnya. Terapi bicara pun begitu gitu. Jadi kalau misalnya kita acuannya kan ke kemampuan bicara itu mereka tuh harus melewati tahapan-tahapan bahasa bicara dari kecil. Jadi kalau misalnya saya tanya, Bu, ini waktu kecil dia ada ngocehnya nggak? Nggak ada Bu, anak saya mah diem, antep gak kenapa gitu. Waduh, saya bilang, waduh ini harus dimunculkan kalau kayak gini. Jadi misalnya tahapan babbling itu dok, kalau di kemampuan bahasa bicara itu kan terjadi kan usia-usia di bawah 1 tahun. Nah itu kalau ternyata kita observasi ke orang tuanya, ternyata kita observasi orang tua yang tidak melewati tahap itu, maka harus dimunculkan tahapan babbling itu. Gitu. Atau misalnya anak yang tadinya awal-awal belajar bicara itu kan diawali dengan menangis. Menangis itu kan fungsinya untuk melatih kemampuan nafas biar panjang. Karena kita kalau bicara itu kita nggak nafas. Jadi makin banyak kita bisa, makin panjang kita bisa tahan nafas gitu, makin panjang produksi bicara yang kita hasilkan. Nah itu seperti itu. Jadi kalau misalnya anaknya nafasnya masih pendek, kemampuan fonasinya pun masih jelek, masih belum bagus, nah itu dasar bicaranya itu nggak akan bisa kita lakukan dok. Misalnya kemampuan bicara itu pasti akan terhambat juga karena pondasi dasarnya ini masih belum kuat. Jadi kita tuh emang menguatkan dulu dari pondasi dasarnya kuat, nah baru bisa kita bangun tiang-tiangnya gitu, tiang-tiang penyangga. Nah itulah nanti yang bikin anakku semakin matang, semakin kuat. Atau misalnya dok, dari psikiater ini psikiater anak terutama itu biasanya kan suka dikasih untuk anak-anak yang divonis hiperaktif kan dikasih
obat Mhm. penenang. Biasanya sih jenisnya monotropil gitu ya. Psikiater ya? Oh, Iya. ya. Psikiater tuh ada dikasih gitu. Nah kalau kami di terapi bicara itu justru malah kalau bisa itu lepas dari obatnya, karena kita menganggap anak memang kalau misalnya diberikan obat itu memang akan tenang, nggak bisa nggak aktifnya berkurang gitu. Tapi lepas justru obatnya? lepas dari obat dia akan begitu lagi. Nah kalau kita fondasi dasarnya kita asah, kita olah gitu, nah nanti anak ini akan matang dengan sendirinya gitu. Jadi kematangan saraf itu berpengaruh sama kemampuan motorik si anak gitu. Jadi motorik kasarnya kita latih, motorik halusnya kita latih, kemudian edukasinya juga kita berikan, nanti otomatis kemampuan bahasa bicara itu dia akan mengikuti gitu. Jadi memang harus step by step kita sekali gitu. Dan memang ini kalau terapi bicara itu kan nggak kayak kita berobat ke dokter kasih obat 3 hari sembuh gitu dok. Ini butuh waktu, prosesnya lama, butuh bulanan, butuh tahunan, bahkan mungkin seumur hidup untuk yang divonis tunarungu gitu. Jadi memang pemahaman ke orang tua itu memang harus continue dong gitu. Jadi nggak hanya nih berarti saya serahkan anak saya gitu kan, pokoknya bikin dia bicara, nggak seperti itu. Karena memang sama kita gitu kan, karena tuh hanya terapi 1 jam dok. Tapi kan follow up di rumah itu kan harus dilakukan oleh keluarga dan orang tua gitu. Nggak hanya bisa mengandalkan terapisnya saja gitu. Jadi memang harus ada kombinasi yang bagus antara orang tua, terapis dan keluarga sama si anak gitu. Atau misalnya progres terapi itu akan bagus jika memang kita tuh satu tim yang konsisten. Di kita kadang-kadang ada gini dok, sama kita itu di tugas terapinya, tapi ternyata sama orang tua dia emang tidak akan matching. Jadi memang kalau kita diterusin gitu, terus orang tua pun harus tegas. Jadi kan namanya ikatan batin ke anak, orang tua kalau misalnya anak nangis tahu sendiri kan, itu kan nggak tega gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang masih baperan gitu, anaknya nggak tega nangis, biasanya saya minta tolong di drop aja deh bu gitu kan. Istilahnya yang penting anak ibu aman, kalau dia nangis itu belajar, nggak diapa-apain. Saya bilang nggak dieksekusi, nggak diapa-apain, karena memang nangisnya anak itu di sini belajar pertama untuk latihan nafas sama latihan fonasi. Nah itu dasarnya anak itu bicara, saya bilang gitu. Jadi memang pemahaman ke orang tua memang harus sering-sering kita berikan gitu. Jadi memang terapi ini ya kita memang harus ada kerjasama antara terapis, anak dan orang tua gitu. Jadi di situ jadi memang banyak program yang harus dilakukan antara terapis dan orang tua untuk keberhasilan si anak ini dok. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa nih saya serahkan anak saya ke dia itu jangan saya bicara, nggak bisa seperti itu. Orang tua pun harus berperan gitu, karena 23 jam sama mereka tapi itu sama kita gitu. Jadi memang seperti itulah jenisnya. Iya, mungkin nambahin ide tapi saya rasa itu tadi adalah perbedaan mungkin penanganan ya di sini ya untuk hiper reaktif sama apa tadi autis itu ya, tapi di sini mau dibawa kemana gitu kan. Yang ini merupakan suatu gangguan yang kayak gimana gitu kan. Nah tapi saya rasa sih bisa kalau pada anak-anak seperti ini ya sebaiknya sih ke ahli tumbuh kembang ya, dan itu ada di dokter anak sih biasanya ya. Nah nanti di situ baru akan dikategorikan gitu. Ini dibawa kemana mungkin yang mata dengan Bu Eti sendiri atau untuk bicaranya ya, untuk bicaranya seperti apa tadi ya, psikolog, ada lagi psikiater kayak gitu ya. Nah tadi yang seperti kata psikiater dikasih obat, dikasih ini. Nah tapi mungkin pada tahap itu memang sekarang sudah memerlukan obat kayak gitu. Ada kan yang benar-benar tantrum ya, benar-benar ini apa segala macam gitu. Seperti itu. Atau memang lewat ini psikolog aja kan gitu atau segala macam gitu loh. Ada malah ke tokoh agama mungkin ya. Ya dinasehatin kali ya. Kalau udah ada gede gitu ya. Gitu loh. Asal jangan dirukiah aja ya. Gitu ya, dipikir kesambet gitu kan. Ininya apa segala macam. Oke. Nah, tadi sih sebelum saya masuk saya ada mendengar sedikit ya tentang obrolan antara Mbak Noni sama Ibu Eti sendiri tentang mungkin ya pengenalan bahasa gitu ya. Banyak dari anak-anak itu, jujur aja ini sih terjadi pada anak saya sendiri. Dia tahu duluan bahasa asing kayak gitu. Gitu loh. Jadi di situ juga mungkin pengalaman saya sendiri, saya sempat takut pada saat dia udah masuk usia-usia mau sekolah gitu, 4 tahun, 5 tahun yang harus dia berinteraksi dengan yang lain. Di rumah enak, dia punya teman untuk belajar bahasa Inggris, saya ada, istri saya ada gitu, beberapa saudaranya juga speaking English gitu loh ya. Jadi nggak masalah, tapi begitu dia terjun
untuk berbaur seperti itu, disitulah mulai Iya. akan timbul kesulitan. Nah, dan karena kadang-kadang saya pikir, waduh ini anak saya kenapa ya, istilahnya jangan-jangan ada keterbatasan nih, ada ini, padahal dia cuman malu gitu loh, cuman ini apa segala macam gitu. Nah, sebaiknya gimana sih Bu? Gitu loh. Itu kan gini dok, sebenarnya untuk anak-anak yang menguasai dua bahasa itu kan biasanya Dia nggak dua bahasa malah. Kalau anak saya Lebih tuh nggak dua malah ya. bahasa. Ada Enggak, lebih malah dari malah itu. bahasa Inggris doang waktu pertama. Bahasa Indonesia itu yang bisa terbatas menguasai banget gitu. satu bahasa itu biasanya Sekarang baru bisa. ada gitu. anak yang siap, ada anak yang siap, ada anak yang tidak siap. Kalau Iya. anak yang siap itu kita berikan bahasa dalam 2 atau 3 bahasa, justru itu malah jadi kelebihannya dia. Tapi ada anak yang tidak siap diberikan 2 bahasa, itu justru akan jadi masalah buat dia. Nah, Problem buat lebih dia. baik sebaiknya mulai awal itu kita perkenalkan apa nih? Nah, jadi kalau misal untuk menguasai bahasa kedua, ketiga, keempat, Nah, itu orang tua harus memberikan bahasa ibunya dulu dong. Oh, gitu Bahasa ya. ibunya harus lebih kuat. Karena gini, pengalaman saya nih. Jadi istilahnya ada pasien yang datang gitu kan, ini anak diem, dia kenapa nih? Tapi pas kita coba kemampuan pemahaman itu bagus nih dok. Ini kenapa ya anak ini kemampuan secara kognitif tidak ada masalah, tapi kenapa dia nggak mau bunyi gitu kan? Ternyata orang tuanya itu istilahnya mengarahkan dia untuk ke bahasa Inggris. Jadi seluruh keluarga itu ngomongnya ke bahasa Inggris semua. Nah sementara si anak di sekolah ngomongnya itu bahasa Indonesia. Iya. Jadi kayak sementara bahasa Inggrisnya dia sudah terima, bahasa ibunya atau bahasa Indonesianya itu belum siap gitu kan. Akhirnya dia confused. Kayak misalnya dia tahu yang warna-warna yang di langit itu. Iya. Itu kan namanya kan pelangi kalau di Iya. sekolah. Tapi kalau orang tua kok mengenalkannya rainbow. Ini yang benar pelangi apa rainbow? Padahal sama aja ya. Padahal sebenarnya sama aja, tapi namanya pola kemampuan anak kecil kan masih nggak kayak orang dewasa gitu kan, cepat membedakan. Akhirnya dia confused, dia bingung, dia diem. Jadi kalau bisa ditanya atau bisa kita ajak ngobrol, dia malah tidak bicara keluar sama sekali. Disitulah ini yang bikin orang tua bingung. Jadi anaknya bingung, akhirnya malah orang tua bingung gitu. Anaknya bingung, ini bahasa Inggris saya rainbow tuh rainbow atau pelangi gitu. Nah akhirnya dia diem, yang bingung orang tuanya Orang gitu. tuanya. Ya cobalah gitu. Nah ini saya tetapkan pas kita coba observasi, kita amati gitu kan, kita asesmen gitu. Pak ini secara kognitif nggak ada masalah gitu kan. Cuman memang dia tuh masih belum punya kesiapan secara psikis untuk menerima 2 bahasa gitu, sesuai dengan yang Bapak ceritakan tadi gitu kan. Diterapkan bahasa Inggris di rumah, sementara di sekolah dia dengernya bahasa Indonesia. Jadi Bapak harus pastikan dulu mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu dulu dikuatin. Saya bilang ternyata orang tuanya memilih untuk bahasa Inggris. Ya sudah, berarti jangan Bapak sekolahkan anak ini di Indonesia. Silakan Bapak sekolahkan anak yang menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Mungkin bisa di sekolah yang berbahasa Inggris atau di luar negeri misalnya gitu kan. Dan ada lagi dok, kasus lagi yang datang ke saya itu orang tuanya, saya ini nggak pernah ngajarin dia bahasa Inggris, saya nggak pernah ngajarin dia bahasa Jerman atau bahasa Rusia atau bahasa Prancis gitu, tapi dia bisa sendiri bu. Nah loh, terus dari mana? Dari itu dok, Ya. dari baca buku. Oh kalau anak ini Anak saya dari TV. berarti emang dia punya kemampuan memori yang sangat kuat gitu, kemampuan merekamnya emang sangat kuat sekali pak. Baby TV dulu ada di Iya, TV. gitu. Nah, dia belajar Nah, dari situ. masalahnya kalau misalnya kalau di luar negeri itu dok, kalau misalnya anak punya intelektual di atas rata-rata kan bisa langsung naik kelas ke ini, misalnya anak umur 6 tahun kalau di luar negeri kan bisa ada yang langsung kuliah. Iya. Di kita nih masalahnya kemana gitu. Nah itulah masalah di situ, hambatannya di situ. Jadi dia ini anak umur 6 tahun, 7 tahun lah waktu itu saya datang ke saya umur 7 tahun, tapi dia punya kemampuan berpikirnya tuh untuk anak yang udah kuliah semester berapa gitu kan. Nah jadi kalau misalnya untuk mengikuti itu nggak level buat dia, akhirnya itu tadi dok, modelnya ya udah di sekolah tuh nyantai-nyantai kan dia udah kuasai semua gitu. Akhirnya si guru nggak peka, anggap anaknya justru malah bodoh, dianggap bodoh. Nah itulah, jadi orang tua harus melihat detail di situ lah, harus peka melihat kondisi itu. Saya bilang pak ini nggak bisa di sekolah di Indonesia gitu kan, bapak harus paling nggak mau harus keluar lah gitu kan, dia harus lompat kelas memang gitu. Tapi di sini di mana bu? Ya itu dia saya bingung. Saya juga nggak tahu di sini di mana. Bisa nggak anak umur 7 tahun langsung masuk kelas lompat ke kuliah atau di mana ke kuliah atau misalnya ke sekolah yang lebih tinggi lagi gitu. Nah itulah yang jadi masalahnya buat kita dong gitu. Jadi untuk anak-anak tertentu yang punya intelektual di atas. Pas kutanya berapa bapak pernah tes IQ nggak? Pernah. Berapa? Itu 126. Itu kan tinggi sekali Tinggi umur banget 7 ya. tahun. 126 dia sudah bisa menguasai 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Prancis.
orang tuanya nggak belajar, orang tuanya nggak pernah ngajarin, tapi ngeliatnya dari YouTube, buku, memang senang baca buku memang dia. Nah disitulah, itulah yang jadi masalah kita dok, gitu. Memang yang apa untuk kasus-kasus tertentu memang masih belum terakses, gitu. Tapi justru kalau misalnya anak yang belum siap bahasa ibu sudah ditimpa ke bahasa kedua atau ketiga, si anak ini belum siap, tapi istilahnya saya bilang tadi mungkin ada obsesi orang tua, kepengen anaknya harus bisa menguasai 2 atau 3 bahasa, sementara anak belum siap, nah itu yang jadi masalah. Itu memang harus diterapi. Mungkin problem yang sering muncul adalah kebalik-balik gitu loh. Iya. Jadi kayak kalau mungkin dari pengalaman saya sendiri, anak saya itu manggil semua orang dengan kamu. Nah, termasuk kakeknya gitu, Oke. apa segala macam itu Iya, dengan kamu. kamu. Karena kan Kamu itu terbiasa yang dengan dia you. Ya. Seperti itu ya. Jadi nggak enak kalau kita lagi ngajak dia ke ini mana kayak gitu, dia bicara dengan apa? Ya Iya. kamu, ada kayak ada orang lebih tua, neneknya kayak gitu ya, kamu kayak gitu. Tapi kalau neneknya udah ngerti. Iya. Kebetulan mertua saya juga guru kan, dia ngerti banget ini apa segala macam. Tapi begitu dibawa ke yang ini, ya itu dikamu-kamuin. Nah, Iya. dan vocabnya kebalik, Mm-mm. vocabnya kebalik. Iya, IBM. Dia kan EDM-nya tuh kebalik kan, karena Iya. bahasa Inggris kan kebalik Iya, kan. kebalik, seperti itu Dia memang. kebalik. Nah, itu yang Oke. jadi kalau di masyarakat jadi sering orang berpikir ya ini anak aneh kayak gitu loh. Kalau untuk di luar negeri sih nggak masalah, Dok. Iya. Tapi kalau misalnya kita kan ada etikanya, ada tata keramanya. Kalau misalnya Iya. kita manggil di atas yang lebih tinggi dari kita kan pakai gelar gitu Iya. kan, om, tante gitu. Ini- Kalau kamu itu kan istilahnya untuk sebaya gitu. Itu ada orang-orang tertentu yang nggak paham itu, dikiranya kurang ajar akhirnya dong gitu kan. Ya kayak bahasa dia menerjemahkan kan dari bahasa Iya. Inggris ke Iya. bahasa Indonesia dulu kan. Iya. Kalau mau ngomong kan dibalik dulu sama dia. Nah itu kebalik ininya. Apa? Ini subjek anunya tuh dibalik-balik sama dia. Itu yang mungkin yang tentunya berakhir. Nah itu kalau untuk memperbaikinya sendiri gimana itu Bu? Itu saya rasa banyak ya sekarang ya. Saya sih rata-rata tuh kalau yang di kota besar malah anaknya nggak diizinin lagi ya untuk nggak berbahasa Indonesia. Ada yang seperti itu. Tidak ini marah ibunya. Kalau saya sih pengen anak saya biasa-biasa aja sih. Jangan yang gitu-gitu banget gitu kan. Nanti main suruh ke warung digebukin orang lagi gitu kan. Maksudnya kan begitu ya. Suruh ke warung ini lagi kan istilahnya. Nah, tapi ada yang kalau kita ke mall kayak gitu ya. Kalau kita ke mall anaknya mengumpat dalam bahasa Indonesia aja, wah ibunya marah bisa. Tapi kalau anaknya mengumpat dengan bahasa Inggris, ibunya tenang-tenang aja. Iya, ngerti. Gitu. Oh iya gitu. Nah, jadi nah itu cara ininya sendiri gimana tuh? Sebenarnya sih itu cuma perlu arahan aja dok, perlu arahan, perlu dari keluarga, dari lingkungan. Enggak, sama kalau orang tua. dari terapisnya, Orang tua. dari terapis sendiri untuk pelatihannya. Nah, jadi nanti emang sering-sering harus sering-sering dikoreksi, sering-sering kita pola gitu kan, kondisi seperti ini. Jadi ini kan nanti kan anak akan makan dengan sendirinya, bertambah umur dia kan semakin panas semakin letih. Nah, jadi untuk mengarah ke sana ya itu tadi harus ada arahan, ya betul arahan. Kan misalnya yang itu begini, yang itu begini gitu. Nah biasanya anak-anak yang seperti itu akan paham dan nggak masalah gitu. Tinggal waktu aja nanti yang akan menjawab. Iya. Nah ini mungkin yang akan saya tanyakan ini, nah kita balikan Bu ya. Ini trauma tadi sih sebenarnya sudah secara implisit sih Bu Yati udah ada menjelaskan gitu Bu ya. Nah ini kalau di lapangan sendiri Bu, yang sering Ibu ini ketemu begitu ya. Ini kasus trauma. Di sini kan trauma yang menyebabkan gangguan bicara dong berarti ya. Gitu. Nah ini seperti apa nih? Itu biasanya kalau dari masa kehamilan itu biasanya kalau misalnya dia nggak tahu lagi hamil, langsung datang pas dia kebohongan nggak ada kecil apa gitu. Itu nggak sengaja dia minum obat itu yang obat buat dokter gitu kan, buat bebelas itu bisa ngefek. Atau misalnya anak-anak yang mengandung Itu trauma, termasuk di trauma. iya trauma di masa kehamilan Oh iya. gitu. Atau misalnya pas waktu dia jatuh bisa. Kasusnya ada berapa? Sebenarnya itu dalam kandungan ya. Iya, itu Terus biasanya ada lagi. terjadi pada umur kehamilan masa pertama, yang masa-masa pembunuhan saraf-saraf itu dok, gitu kan. Nah itu biasanya di situ rata-rata sih mereka bilangnya, iya bu emang istri saya pernah jatuh waktu umur sekian, waktu kandungan sekian, terus dia pernah konsumsi obat waktu umur sekian, gitu kan, waktu hamil sekian gitu. Nah itu kan biasanya didapat itu
masa trimester pertama dari 1 bulan sampai 3 bulan. Nah itu waktu masa kehamilan. Terus kalau misalnya masa kehamilan masih aman nggak ada apa-apa bu, aman-aman aja, sehat-sehat aja gitu kan. Nah itu biasanya terjadi pada masa kelahiran, misalnya proses kelahiran susah. Jadi saya punya pengalaman gini, karena saya udah sering menangani anak-anak yang ini apa? Mungkin apa? Cerebral palsy? Enggak dok, gini dok, ini pengalaman saya dulu ya, saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya gitu kan. Jadi waktu itu saya tuh pembukaan 8 waktu anak pertama itu belum kelihatan, harusnya kan katanya udah kelihatan ya dok ya. Jadi tinggi Yang maksudnya. pembukaan 8 gitu kan. Nah waktu itu sama bidannya itu divonis harus divakum. Saya bilang saya nggak mau divakum, daripada anak saya yang jadi korban, mendingan saya jadi korban gitu, karena aku tahu dok apa istilahnya kita gambling ya, vakum itu memang ada yang kalau misalnya aman alhamdulillah nggak kenapa-napa, tapi kalau misalnya ada risiko yang 50% hilang gitu kan. Kalau misalnya ternyata risiko itu bisa jadi itu mengaruhi kemampuan saraf anak gitu. Daripada saya divakum sendiri, baik saya saya di SC, saya bilang gitu, biar saya yang berkorban daripada saya yang berkorban. Jadi aku ngalamin sakit 2 kali, sakit normal, sakit vakum, sakit normal, sakit SC. Nah itu gitu, alhamdulillah aman, saya kenapa-napa gitu. Atau mungkin anoksia, kelahiran susah dok, waktu saat dia lahiran normal itu anoksia bisa. Nah biasanya itu pas saya tanya, ya bu sih emang, soalnya pas waktu keluar tuh anak tuh kan harusnya kan pas keluar tuh langsung nangis ya dok ya. Ini kan harus ditepok dulu. Itu efeknya kan oksigen tuh kan nggak langsung lari ke itu. Nah itu pengaruh. Itu ternyata pengaruh di situ. Bisa juga menyebabkan kedepannya nanti anak ini akan bermasalah di bahasa dan bicaranya gitu. Nah itu. Terus kalau misalnya setelah lahir itu biasanya ada yang jatuh dari ayunan, ada yang jatuh dari sepeda, ada yang saya pegang itu lagi digendong bapaknya itu tahu-tahu merosot ke bawah, pas kebetulan kena ke tempurung kepala gitu. Nah mereka cuman arahinnya ke urut gitu kan. Terus nggak taunya baru kelihatan bermasalah itu setelah umur 2 tahun. Kok anak saya udah 2 tahun, kok kawan-kawannya udah bisa ngomong 1-2 kata, anak saya masih belum bisa ngomong bu. Kita coba flashback, nah ini masalahnya di mana? Anak tidak bisa berbahasa, atau misalnya ada bermasalah di bicara itu pasti ada masalah. Nggak mungkin kalau misalnya anak nggak bisa ngomong kalau nggak ada masalah. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak jujur dok. Itu anak saya kenapa-napa, hamilnya bagus, lahirnya bagus, setelah dia itu pun bagus gitu. Ini ada pengalaman, maaf itu, ini pengalaman cerita nyata nih dok. Jadi waktu itu saya tanya, terus kok misalnya emang nggak ada masalah, dari mana bu kok tiba-tiba ini bermasalah? Akhirnya ceritanya nih dok nih, dia bersikeras, anak saya kenapa-napa. Saya pikir orang tua ini kan nggak jujur ya, ternyata emang oh iya bu, dia cari informasi, coba ibu cari informasi dah. Jadi waktu itu ada tetangganya datang ke rumah gitu kan, bilang iya sih emang bu, waktu itu emang pernah anak saya ini waktu saya bekerja kan diasuh sama orang lain gitu kan. Jadi pas saat tiba-tiba si pengasuh ini minta berhenti gitu. Katanya saya mau pulang kampung karena ada keluarga yang ada acara gitu dan tidak balik lagi gitu kan. Nah semenjak ditinggal sama pengasuhnya itu terjadi penurunan kualitas perkembangan si anak gitu kan. Nah si orang tua nih bingung gitu kan, kok kenapa anak saya makin tambah ini. Nah waktu itu dikiranya itu karena ditinggal si pengasuhnya ini dok. Ternyata pas ditelusur si anak ini pernah jatuh, kata si tangganya gitu. Emang bu, saya pernah dengar anaknya nangis waktu itu, kenapa gitu kan. Nah cerita ternyata jatuh waktu itu dari ayunan atau dari kasur gitu. Nah jatuhnya si anak nih yang berpengaruh sama kemampuan perkembangan dia sekarang. Nah disitulah akhirnya baru orang tuanya, ya ampun bu gitu. Jadi bukannya kami ini, bukannya itu, ternyata emang benar ada. Pokoknya saya inilah bu, kalau misalnya ibu bilang nggak ada masalah, nggak mungkin, karena anak itu kalau ada masalah di bahasa bicara pasti ada ininya, ada sebab akibatnya gitu. Coba ibu cari di situ di mana gitu kan. Ini secara medis nggak ada ini, anak nggak bisa ngomong tapi nggak ada masalah gitu. Akhirnya di situ dok gitu, baru ketahuannya. Tapi alhamdulillah ya karena cepat deteksi dini si orang tua, ya alhamdulillah lah, sesuatu yang mungkin nanti akan terjadi Lebih tidak mengedarkan, ini bisa dicegah gitu. Nah itulah makanya paling deteksi tidak dini itu sangat perbaikan cepat. lah ya. Deteksi dini itu sangat cepat. Ini hanya pengalaman, berdasarkan pengalaman, ini bukan teori gitu, memang pengalaman. Mungkin menanggapi jawaban terakhir dari Bu Eti tadi yang soal kebetulan dari satu rangkaian jawaban yang amat sangat
informatif tadi, ada satu yang memang benar bagian saya nih. Kebetulan saya mendalami hal tersebut kayak gitu ya, tentang yang intrauterine, yang di dalam kandungan. Jadi ya tadi istilahnya mungkin bukan saya luruskan sih ini, tadi sih benar ya. Pernyataan Bu Eti tadi mungkin ini perlu, mungkin saya agak poles aja gitu loh. Saya agak poles. Jadi tentang satu tadi bukan apoksia namanya, tapi hipoksia, yaitu keadaan di mana kurangnya oksigen yang di dalam darah ya, karena distribusinya juga kurang tadi ya istilahnya. Jadi yang pertama tadi obat benar ya. Obat ini ada beberapa obat yang istilahnya tadi hamil kebo ya tadi ya. Iya, Kelamaan dalam rahim gitu ya, hamil kebo gitu ya, apa segala macam. Nah, penggunaan obat-obatan yang menurunkan rangsang untuk kontraksi kayak gitu, ada yang seperti itu. Dan lalu yang kedua itu obat-obatan yang meningkatkan, beberapa obat-obatan yang kita kaitkan di sini dengan ini ya. Kita kaitkan di sini dengan keterlambatan bicara ya. Nah, yang justru dia meningkatkan atau menurunkan reaktivitas pulsa listrik di otak. Nah, salah satunya adalah obat penguat, ya, pemakaian obat penguat yang dalam jangka waktu lama. Obat penguat sendiri ya boleh dipakai, cuman memang ada aturannya. Kalau jadi jangan asal-asalan juga gitu. Harus ada kan memang mungkin ada ibu-ibu yang nyimpen gitu, ada mulut sedikit minum sedikit minum gitu ya. Ini atau untuk menjaga apa segala macam. Nah, jadi itu salah satunya obat penguat, jadi memang harus diinin banget. Terus yang kedua adalah antibiotik. Ya, antibiotik yang memang tidak tepat sasaran gitu kan. Itu efek ya, Dok ya? Gitu ya. Dan ada beberapa jenis obat yang lainnya yang ikut meningkatkan. Nah, terus trauma. Sebenarnya saya agak kurang setuju kalau trauma yang seperti terbentur segala macam tadi ya. Karena di dalam banyak media yang melindungi, sangat-sangat melindungi di sini. Ya, misalnya orang jatuh dari motor tadi ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah apakah terjadi pecah ketuban, apakah terjadi lepas plasenta, itu aja cukup. Jadi gimana tandanya? Gampang banget. Keluar sesuatu nggak dari bawah, kayak gitu. Nah, kalau tidak, ini masih bisa disebut dia terlindungi dengan baik. Jadi tidak usah khawatir gitu loh sebenarnya, karena kehamilan sendiri banyak sekali pelindungnya dari luar situ. Bempernya tuh banyak banget, termasuk air ketuban, selaput ketuban, kayak gitu, perut ibunya, seperti itu loh. Ada yang sama saya, "Dok, ini sering ditendang sama kakaknya, keluar sesuatu nggak Bu?" Enggak, udah aman, kayak gitu ya, aman. Tetapi yang paling banyak itu adalah infeksi, ya, infeksi ascendens namanya ya, dari ini kok keputihan, tapi keputihan sendiri sebenarnya wajar ya. Itu kan sistem pertahanan tubuh juga ya, gitu loh. Jadi, tapi ibu-ibu hamil juga harus mengenali keputihannya ini yang seperti gimana nih. Apakah yang terinfeksi atau tidak? Kalau yang tidak ya alhamdulillah kayak gitu. Intinya cirinya dari mana? Warnanya, baunya, banyaknya. Ada simptom yang timbul atau tidak, misalnya gatal, kemerahan, apa segala macam, coba dikonsultasikan. Oh iya Bu, ini infeksi, harus kita perbaiki dari situ. Nah, terus tentang vakum tadi, tentang vakum memang benar ya kata Bu Eti, memang ada risiko di situ namanya, risiko. Tetapi ya asal dilakukan dengan benar, tidak. Karena begini, kalau teorinya, jadi di kepala seorang manusia itu, pada bayi itu ada namanya ubun-ubun kecil, ada ubun-ubun besar, ya Bu ya. Ubun-ubun besar di mana? Ubun-ubun besar di depan, kayak gitu. Nah, ubun-ubun kecil di mana? Ini di belakang. Nah, kita memasang kap itu pada ubun-ubun kecil. Nah, di mana di situ kecil sekali, ya, kecil sekali atau malah tidak ada kemungkinannya untuk bisa merusak dari sistem saraf. Nah, gitu loh. Jadi memang sudah diiniin. Dan satu itu, yang kedua, untuk melakukan vakum sendiri itu hanya bantuan. Sifatnya hanya bantuan. Tetap yang ada ibunya. Tetap yang ada ibunya. Jadi kita hanya
memberikan tekanan negatif, ibunya ngeden, sudah kita tahan supaya dia nggak turun lagi. Jadi hanya tarikan ringan aja sebenarnya dan tidak lama. Nah, saya sih ya mudah-mudahan pasien-pasien saya aman ya. Saya termasuk orang yang pakai. Sekarang Bu, justru sesar pun pakai vakum dan itu aman. Sesar pun pakai vakum karena untuk menarik kepala bayi sekarang kan ada yang digojrok itunya apa perutnya apa segala macam, ibunya sampai kesakitan digonjongkan, kan nggak boleh lagi sebenarnya. Itu kita pakai vakum. Jadi begitu kelihatan kepala bayinya dengan tarikan ringan, keluar kepala. Seperti itu. Jadi intinya memang harus dilakukan dengan sedetail mungkin ya dok. Ya. Nah itulah yang harusnya terjadi di situ gitu ya. Jadi memang untuk di dalam kehamilan sendiri memang harus diperiksakan secara berkala. Ya tiap bulan diperiksa walaupun hanya ke bidan. Nah, paling tidak intinya kalau ada keluhan dia bisa curhat ke bidan. Oh iya ada keluhan nanti dan untuk USG pun ya sebenarnya cukup 1 kali dalam tiap trimester. Trimester 1, trimester 2, trimester 3. Sama dekat-dekat kehamilan nanti. Cukup itu aja. Jadi ya yang tadi intinya ya paling banyak sekarang infeksi. Ya, nah makanya penting buat seorang ibu hamil memeriksakan darahnya, memeriksakan kandungannya. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi? Ini ada satu pertanyaan. Ya, silakan Bu Eti. Dari Rani di Jalan kalau misalnya ada anak yang terdiagnosa autis saat itu sudah usianya 6 tahun, kira-kira apakah masih bisa diterapis di lembaga ibu dan apa syarat-syaratnya kalau bisa diterapis di tempat implementasi 6 tahun dan jelas juga ini laki-laki. Ya, sebenarnya itu sih dok, autis vonis yang diagnosa autis itu hanya berlaku untuk masa tumbuh kembang. Karena memang itu gangguan tumbuh kembang autis itu gitu. Jadi kalau misalnya sudah melewati masa tumbuh kembang itu bukan autis lagi. Diagnosanya udah beda. Misalnya jadi rata-rata sih yang sudah itu akhirnya jatuhnya ke retardasi mental. Nah seperti itu. Kalau berkelanjutan ya. Tetap bisa diterapi, hanya itu tadi yang pernah saya bilang itu progresnya beda. Anak yang divonis autis diterapi umur 2 tahun sama yang diterapi umur 6 tahun itu progresnya akan beda, akan jauh beda. Mungkin kalau sekiranya yang umur 2 tahun ini bisa kita cegah autisnya, karena memang autis itu hampir 99% bisa disembuhkan dok. Ada gejala tapi sedikit sisanya, ada sisa gejala tapi sedikit, misalnya fokus matanya nggak terlalu tidak terlalu terarah gitu kan, tapi dia tahu apa yang dia dapat dari lingkungan, stimulasi lingkungan. Nah kalau misalnya untuk anak 6 tahun ke atas itu yang saya sampaikan tadi, di sini tuh udah nyaman dengan yang salah gitu kan. Jadi mau kita rubah itu butuh proses dan butuh waktu yang lumayan lama lah gitu. Seperti itu. Oke, ya ini mungkin ada ini juga ya. Jadi tentang sekarang ini ya, tentang kalau kita bicara tentang autisme itu sebenarnya ya untuk bicara itu sangat penting banget ya. Cuman yang sering jadi keluhan adalah perilaku. Nah ya dari di lapangan sendiri gimana nih Bu? Istilahnya yang paling banyak nih apa sih gitu? Ini autisme ya istilahnya. Banyak orang yang tidak bisa membedakan gitu. Kasus untuk autisme sudah terlambat ditangani itu kan memang orang perilaku itu kan sangat mengganggu gitu kan. Jadi yang saya bilang tadi karena mereka udah nyaman yang salah gitu kan, udah nyaman dengan yang salah, mau dirubah itu susah. Jadi kalau misalnya kita coba untuk merubah mindset mereka, perilaku mereka, itu pasti ada perlawanan dari mereka. Nah perlawanan itu biasanya bermacam-macam dari si anak. Ada yang dia nangis, ada yang dilempar-lempar barang, ada misalnya dia buka celana, buka baju, pipis di tempat gitu. Atau yang paling ekstrim itu yang menyakiti diri sendiri. Ada anak yang membentur-benturkan kepala. Jadi istilahnya lingkungan ingin si anak itu ingin lingkungan tuh memperhatikan dia atau mengikuti apa maunya dia, tapi bisa tidak respon, dia akan bereaksi seperti itu. Dia bentur-bentur kepala gitu sampai mungkin ada yang berdarah atau terluka. Nah, untuk anak-anak yang divonis autis itu kan ada masalah sensorik nih dok. Jadi istilahnya kalau untuk anak yang normal misalnya jatuh gitu kan berdarah itu kan biasanya responnya nangis. Mereka tuh tidak. Gitu karena itu tadi mereka tidak rasa raba dan rasa mereka itu tidak berfungsi normal gitu. Jadi biarpun sampai berdarah mereka nggak akan ada respon nangis. Itu salah satu yang
yang banyak kecil seperti itu. Anak saya jagoan Bu, dia nangis nggak? Dia jatuh nggak nangis, padahal Orang saya tua nih gitu. yang susahnya sebenarnya ya. saya gedek. Benar kata Bu Eti tadi. Itu Susah lah edukasi orang tua daripada anaknya. Iya, Jadi iya, ya, iya. saya udah deg-deg di situ mati lah kalau kayak gini. Jadi kita harus melakukan program untuk menstimulasi sensor tadi gitu, kemampuan sensornya harus dibangun lagi. Jadi yang tadi saraf-sarafnya pada pingsan harus kita bangunin gitu kan. Jadi memang banyak PR-nya yang harus dikerjakan gitu, terutama untuk terapis wicara gitu kan. Jadi itulah Dok, panjang memang perjalanannya. Nah, kalau pada kerjanya sendiri Bu, Iya. mungkin untuk ini kolaborasi nggak? Apa? Ya istilahnya sekarang Bu Eti sendiri kan mungkin yang paling sering untuk terapi di RSBT sekarang ya, Iya, Bu. saya jelas betul. Nah di RSBT sendiri gimana? Maksudnya apakah memang berkolaborasi dengan bagian lain? Iya. Anak alurnya gimana? Biasanya pasien itu datang sendiri langsung Jadi gini atau Dok, dari dokter anak? ada yang rujukan, ada yang datang sendiri gitu. Tapi nanti biasanya saya lihat itu setelah kita evaluasi Dok ya, kita evaluasi itu sekitar 3 atau 4 bulan gitu kan. Nah kalau ternyata setelah beberapa kali evaluasi ada yang stuck, ada yang mandek, ini di mana mandeknya? Jadi nanti akan kita evaluasi ke orang tua, apa mungkin dari program yang tidak tepat, atau mungkin dari penanganan yang tidak tepat gitu kan, atau mungkin dari ada sebab-sebab tertentu yang istilahnya yang kita abai gitu. Nah itu biasanya harusnya dikasih program A, dia sudah progresnya sudah ada, ini kenapa tidak ada gitu kan. Nah itu kalau misalnya dia ada masalah perilaku, mungkin nanti akan kita rujuk ke itu Dok. Ada masalah motorik gitu kan, ada gangguan motorik, itu kita rujuk ke fisioterapi, minta tolong dikuatkan motoriknya. Kalau misalnya ada masalah fisioterapi, ada masalah perilaku, kita rujuk ke psikolog, minta betulin perilakunya gitu. Kalau misalnya nanti ternyata ada indikasi-indikasi kok secara organik kemampuan pendengarannya ada bermasalah, kita rujuk ke dokter THT gitu. Jadi saya tuh nggak langsung memvonis sebelum saya lakukan terapi. Itu biasanya paling tidak antara 3 sampai 6 bulan lah Dok. Gitu. Kalau misalnya memang nanti dari program yang kita berikan ada yang stuck, nah baru nanti akan kita arahkan gitu kan. Atau mungkin konsultasi ke dokter anak gitu, atau ke psikiater untuk minta tolong dibantu obat nih, soalnya kan udah kita arahkan kemampuan motorikku nggak berhasil gitu kan. Jadi mungkin dibantu obat gitu. Jadi kalau sekiranya memang ternyata emang bantuan obat itu sangat-sangat perlu dibutuhkan anak gitu, akan kita rujuk Dok gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dari perilaku yang tadinya anak tidak bisa diarahkan, kemudian dalam beberapa kali terapi bisa diarahkan, ya sudah, itu nggak perlu gitu Dok. Tapi kalau misalnya kita udah lakukan berulang-ulang tapi kok masih begini juga gitu ya, terpaksa kita akan minta bantuan atau kita akan merujuk ke psikiater. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nah ini selama pandemik nih, menurut Bu Eti sendiri nantinya gimana nih, berpengaruh nggak? Nah, pengaruh sangat, pengaruh sangat. Jadi gini Dok, ini ada orang tua kan istilahnya yang kan saya pas zaman pandemik nih, masa pandemik nih, saya itu menyarankan kepada orang tua, Ibu mau rehat dulu atau mau lanjut? Kalau misalnya mau lanjut, saya nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata rehat dulu Bu, selama pandemik si A tidak latihan gitu kan, itu nanti saya yang kewalahan Dok, karena istilahnya program itu harus kami mulai lagi dari awal. Itu harusnya dia sudah masuk ke stage, misalnya stage B atau stage C gitu, jadi harus kita mulai lagi dari awal gitu. Jadi istilahnya waktunya akan panjang lagi gitu. Jadi kalau saya arahkan untuk ya terus dilakukan terapi, karena memang continue terapi itu akan berpengaruh sama kemampuan si anak. Jangankan dalam pandemi Dok ya, anak sakit aja itu bisa ngefek. Misalnya dia latihan seminggu sekali, nah minggu depan dia nggak latihan lagi, minggu ke selanjutnya itu saya harus refresh Dok gitu, saya harus refresh lagi, ini kira-kira ada nggak kemampuan dia hilang gitu. Atau misalnya saya tidak bisa melakukan terapi karena misalnya suatu hal gitu, saya harus mengganti. Nah itu komitmennya di situ kita gitu. Jadi memang tidak sembarangan, atau itu tidak main-main gitu Dok, karena masa waktu yang lama itu anak itu vakum, itu akan berpengaruh pada kemampuan si anak gitu. Karena istilahnya gini kan, kita merubah mindset Dok, dari yang tadi suka-sukanya anak sekarang harusnya serba terpola dan tertib gitu kan. Itu biasanya ada perilaku perlawanan dari anak. Jadi sebelum hal itu terjadi, saya sudah kasih tahu ke orang tua, Bu, kalau sekiranya nanti kondisinya anak ini nangis, tolong diikhlaskan, karena memang ada beberapa kali tindakan itu anak masih melawan
atau masih kontra atau masih menolak itu pasti reaksinya nangis. Jangankan istilahnya dia masuk di ruangan terapi gitu, mungkin pertemuan berikutnya baru sampai pintu dia udah nyangkut nggak mau masuk, atau pertemuan berikutnya lagi baru sampai parkiran dia udah nyangkut atau mungkin pertemuan berikutnya lagi kalau dia udah mulai ngeh dibelajari dok, itu mamanya baru ngambil kunci mobil di rumah dia udah tahu. Dan anak-anak autis itu tadi memorinya kan kuat dok, dia bisa tahu kapan dia waktunya belajar gitu kan, jamnya kapan, terus arah mobilnya kapan. Jadi orang tua bilang, bu iya bu emang bu bener, ini pada baru sampai tempat parkiran itu udah nangis gitu. Jadi saya kasih pelajaran dulu ke orang tua, jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal seperti itu mohon diterima gitu kan. Jadi orang tua tuh nggak berpikir macam-macam gitu. Jadi itulah, jadi memang komunikasi orang tua ini harus dikuatkan ya. Oke lah, tadi terima kasih kepada Bu Diawati ya, mudah-mudahan kedepannya makin banyak menolong untuk pasien-pasien dengan autisme dan korban trauma ya pada anak ya. Oke, saya kembalikan